Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas soal mengenai suhu dan kalor, yaitu submateri tentang perpindahan kalor. Nah, jadi di video ini saya akan menjelaskan perpindahan kalor baik secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, bagi yang belum subscribe channel YouTube ini, silakan diklik dulu tombolnya, kemudian like, share, dan komen. Terima kasih. Oke, langsung kita bahas saja. Tapi sebelum kita bahas tentang konduksi, saya mau jelasin dulu mengenai zat-zat yang dapat menghantarkan panas ya atau kalor dengan zat yang tidak dapat menghantarkan panas atau kalor. Nah, jadi untuk zat yang dapat menghantarkan kalor atau panas itu disebut dengan konduktor. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti air, besi, kemudian tembaga, timah, aluminium, dan lain-lain sebagainya. Sementara zat yang tidak dapat menghantarkan kalor itu disebut dengan isolator. Misalnya kain ya, kemudian kertas, kayu, dan lain-lain. Nah, jadi kita langsung aja ya bahas konduksi. Nah, jadi sebenarnya sih materi ini sudah pernah kalian pelajarin gak sih di SMP? Jadi kita cuman bahas sedikit aja, kemudian nanti pendalaman materinya adalah di rumus-rumus gitu aja. Jadi konduksi itu adalah perpindahan kalor tanpa disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Misalnya apa? Misalnya ini ada sebuah batang besi yang salah satu ujungnya dipegang dengan tangan, salah satu ujungnya didekatkan dengan api. Nah, apa yang akan terjadi? Nanti kalornya itu yang terdapat pada ujung besi yang satu ini, dia akan berjalan ya nggak sih? Dia akan merambat ya di besinya ini sehingga dapat dirasakan di ujung tangan sebelah sini. Nah, itu yang disebut dengan konduksi. Nanti lebih jelasnya saya jelaskan di slide terakhir, karena nanti saya akan menjelaskan penggabungan antara konduksi, konveksi, dan radiasi gitu. Nah, ini untuk menghitung laju konduksi kalor ya, kita menggunakan persamaan H sama dengan Q per T atau H sama dengan Ka delta T per L. Nanti keterangannya ada di slide selanjutnya. Nah, ini saya mau jelasin dulu bagaimana sih cara menghitung suhu sambungan ya, suhu yang ini, suhu di antara dua buah logam yang berbeda di jenis gitu. Yang satunya konduktivitas termalnya K1 ya, yang satunya lagi adalah K2. Nah, di mana pada masing-masing ujungnya itu memiliki suhu yang berbeda, T1 dan T2. Kemudian juga kedua logam ini memiliki panjang yang berbeda, di mana L2 lebih besar daripada L1. Nah, untuk menghitung suhunya itu kita menggunakan persamaan K1A1 delta T1 per L1, yang ini sama dengan K2A2 delta T2 per L2. Nanti untuk menghitung T-nya nanti mainnya di sini aja, dimasukin angkanya. Di sini saya nggak menjelaskan bagaimana penyelesaiannya, nanti saya jelasin lebih lengkapnya di contoh soal. Jadi nanti silakan mampir untuk nonton contoh soalnya gitu. Kemudian juga kalau seandainya di soal-soal itu biasanya dia memiliki luas penampang dan panjang yang sama. Jadi rumusnya tuh enggak sebanyak ini besarannya gitu loh, hanya ada dua besaran aja. Nanti saya jelasin lagi di contoh soal aja deh gitu ya. Oke, kita skip dulu. Nah, ini untuk keterangannya. Ini satuan konduktivitas termal bahan itu adalah watt per meter kali Kelvin atau watt per meter derajat Celcius gitu. Yang lainnya silahkan dilihat sendiri. Oke, kita lanjut ke konveksi. Nah, kalau konveksi itu adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel atau zat perantaranya. Contohnya pada saat kita memasak air, ya nanti saya jelasin lagi di slide terakhir. Nah, untuk menghitung laju kalornya, kita menggunakan H sama dengan Q per T,
dimana H itu juga H dikali A dikali delta T. Ingat ya, H kapital sama H kecil itu beda. H kapital itu laju reaksi, sementara H kecil itu dia ketetapan gitu. Oke, kita lanjut. Nah, radiasi itu adalah perpindahan kalor tanpa diperlukan zat perantara. Udah tahu kan ya? Contohnya apa? Contohnya radiasi cahaya matahari, radiasi cahaya lampu, dan lain-lain. Banyak contohnya. Nah, untuk menghitung laju laju kalor pada radiasi, itu menggunakan persamaan W sama dengan sigma T pangkat 4. Atau ya, H itu sama dengan Q per T sama dengan E sigma AT pangkat 4. Nah, ini keterangannya di mana ya? E di sini itu adalah emisivitas bahan atau benda. Nah, emisivitas benda itu dia semakin gelap, nilainya semakin mendekati 1. Kalau di soal disebutkan bendanya itu hitam sempurna, berarti E-nya sama dengan 1 gitu ya. Karena kadang dia di soal itu nggak disebutin berapa E-nya kalau dia hitam sempurna, itu aja. Nah, nih yang saya jelasin tadi, yang saya maksud ya. Jadi ada peristiwa memasak air. Nah, ternyata dari peristiwa memasak air ini terdapat 3 perpindahan kalor sekaligus. Ada conduction, convection, sama radiation. Nah, conduction itu pada saat nih, jadi kan ini airnya dimasak tuh kan ya. Nanti kan dia panasnya ini kan mengenai si bagian yang ini nih, bagian wajannya kan. Nah, kemudian nanti dia mengalir ya. Kemudian nanti dia bakal kena ke bagian gagangnya. Nah, sehingga ketika kita megang gagangnya itu bakalan berasa panas. Nah, itu dia conduction atau konduksi. Nah, kalau convection itu gini, dia kan perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Jadi jadi air itu dia memiliki partikel-partikel, ya enggak? Nah, jadi ketika pada saat suhu awal ya, itu kan dingin kan ya. Nah, ketika suhunya dingin, dia itu memiliki massa jenis yang besar. Sementara ketika nanti dia menjadi air panas, maka nanti massa jenisnya kecil. Nah, ketika di awal dia kan massa jenisnya sama semua tuh. Dan dia tuh diam aja gitu loh. Dia nggak ada energi kinetiknya, kecil lah gitu kan. Sementara ketika nanti sudah didekatkan sama api, maka nanti bagian bawahnya ini akan panas kan, ya enggak, suhunya akan meningkat. Dan ketika suhunya meningkat, maka akan ada energi kinetik ya. Kemudian massa jenis dari partikel-partikel yang di bawah itu akan semakin kecil gitu kan, sehingga partikel-partikel yang di bawah ini dia akan berpindah ke atas. Nah, bagian yang kosong tadi tuh yang ditinggalin oleh si massa jenis yang kecil tadi itu akan digantikan oleh partikel-partikel yang masih dingin dengan massa jenis yang lebih besar. Jadi seperti itu. Nah, kalau radiasi yang dipancarkan ya dari si apinya ini gitu. Jadi kalau seandainya kalian masak kemudian merasakan panas ya dekat kompor, itu wajar karena terdapat peristiwa radiasi gitu. Kalau seandainya dekat api unggun juga kita merasakan panas karena ada pancaran kalor dari radiasi apinya gitu. Nah, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.